Jangan pernah terpukau dengan keindahan alam yang terlalu sempurna, karena di baliknya sering tersimpan rahasia yang tak ingin kamu ketahui. Dan kisah ini adalah bukti nyata mengapa air yang tenang justru bisa menghanyutkan nyawa. Halo para penjelajah zona gaib. Kembali lagi bersama kami, di mana misteri dan kengerian bertemu. Malam ini, kami akan membawa kalian ke sebuah danau terpencil yang menyimpan legenda kelam tentang penunggunya yang tak kasat mata. Semua berawal dari rasa penasaran. Aldi, Fajar, dan Maya, tiga sahabat yang haus akan petualangan, mendengar sebuah bisik-bisik tentang surga tersembunyi di pedalaman Jawa Barat. Sebuah danau bernama Telaga Wangi yang konon airnya sejernih kristal dan dikelilingi oleh hutan perawan yang belum terjamah. Bagi mereka, ini terdengar seperti tujuan yang sempurna untuk berkemah di akhir pekan. Perjalanan menuju telaga itu sendiri sudah terasa seperti ujian. Jalan aspal mulus berganti menjadi jalan tanah berbatu yang kemudian menyempit menjadi setapak yang hanya muat untuk satu motor. Sinyal ponsel sudah lama mati, digantikan oleh keheningan hutan yang padat. Semakin dalam mereka masuk, udara terasa semakin sejuk dan lembab. Aldi dengan semangat khas petualangnya memimpin di depan dengan motor trailnya. Maya duduk di belakangnya memeluk tas berisi kamera, tak sabar mengabadikan surga yang dijanjikan itu. Sementara Fajar yang lebih berhati-hati mengikuti di belakang mereka, perasaannya mulai tidak enak. Di desa terakhir yang mereka lewati, seorang kakek tua menatap mereka dengan tatapan aneh saat mereka bertanya arah menuju Telaga Wangi. Kakek itu tidak banyak bicara, hanya berpesan singkat agar mereka tidak mengambil apapun dari telaga itu dan segera pulang sebelum matahari terbenam. Fajar mencoba mengabaikan peringatan itu sebagai tahayul orang desa, namun semakin dekat mereka dengan tujuan, semakin berat hatinya. Dan akhirnya, setelah menembus rimbunnya pepohonan, pemandangan itu terbentang di depan mata mereka. Telaga Wangi. Namanya tidak berbohong, danau itu luar biasa indah. Airnya tenang, memantulkan langit biru dan awan putih dengan sempurna, seolah cermin jaksa milik alam. Tepiannya dihiasi pasir putih lembut dan bebatuan besar yang eksotis. Suasananya begitu damai. Terlalu damai. Itulah hal pertama yang disadari Fajar. Tidak ada suara burung berkicau, tidak ada dengungan serangga, hanya sunyi. Keheningan yang terasa tidak wajar, seolah seluruh alam menahan napas. Aldi dan Maya yang terlalu terpesona oleh keindahan telaga tidak merasakan keanehan itu. Mereka segera memarkir motor, membongkar tenda dan menyiapkan perlengkapan. Aldi yang merasa gerah setelah perjalanan panjang langsung berlari ke tepi air berniat membasuh wajahnya. Saat itulah Maya yang sedang mencoba mencari sudut terbaik dengan kameranya mengarahkan lensa ke arah Aldi yang sedang berjongkok di tepi telaga. Dari bait lensa, dia melihat sesuatu yang ganjil. Pantulan wajah Aldi di permukaan air yang jernih itu tersenyum. Senyum yang lebar dan mengerikan, padahal Maya bisa melihat dengan jelas bahwa Aldi yang asli sama sekali tidak tersenyum. Wajahnya lurus menatap air. Maya menurunkan kameranya, mengucap mata, lalu melihat lagi dengan mata telanjang. Pantulan itu kembali normal. Mungkin hanya ilusi optik karena riak air, pikirnya dalam hati, mencoba menenangkan diri. Sementara itu, Fajar yang sedang mendirikan tenda tiba-tiba merasakan bulu kuduknya berdiri. Hawa di sekitarnya mendadak turun drastis menjadi dingin menusuk tulang padahal matahari masih bersinar cukup terik. Dia merasa ada sepasang mata tak terlihat yang sedang mengawasi setiap gerak-gerik mereka dari kedalaman hutan di seberang danau. Perasaan diawasi itu begitu kuat, begitu nyata, membuatnya membeku di tempat. Matahari perlahan mulai condong ke barat, melukis langit dengan warna jingga dan ungu yang memukau. Namun, keindahan itu justru membawa aura yang semakin mencekam. Permukaan danau yang tadinya biru jernih, kini berubah menjadi hitam pekat, seolah menjadi gerbang ke dunia lain yang gelap dan tak berdasar. Aldi mengabaikan perasaan ganjil kedua temannya, masih asyik bermain air di tepian. Ia mencelupkan tangannya ke dalam air yang terasa luar biasa dingin. Tiba-tiba, tepat di depannya, permukaan air yang tenang mulai beriak.
bukan riak biasa, melainkan gelembung-gelembung udara kecil yang muncul satu persatu, membentuk sebuah lingkaran yang aneh dan tidak wajar. Bersamaan dengan munculnya gelembung itu, tercium sebuah aroma wangi yang sangat pekat. Bukan wangi bunga hutan biasa, melainkan aroma bunga melati dan kamboja yang menyengat hidung. Bau khas yang sering dikaitkan dengan pemakaman. Aldi, Fajar, dan Maya terdiam. Ketiganya kini merasakan hal yang sama. Mereka tidak sendirian. Keindahan Telaga Wangi telah memudar, digantikan oleh teror sunyi yang mulai merayap naik dari dasar air yang gelap. Langit berubah gelap dengan cepat. Satu-satunya sumber cahaya kini hanyalah api unggun yang mereka nyalakan dan sepotong bulan sabit yang mengintip malu-malu dari balik awan. Keheningan yang tadi sore terasa ganjil, kini menjadi menakutkan. Suara gemertak api unggun terasa terlalu keras di tengah kesunyian yang absolut. Aldi, yang tadinya paling bersemangat, kini duduk menermenung menatap api. Aroma wangi bunga tadi masih terngiang di hidungnya, meninggalkan perasaan tidak nyaman yang sulit dijelaskan. Maya memeluk lututnya erat. Kameranya tergeletak begitu saja di sampingnya, seolah ia tak lagi berniat mengabadikan apapun. Sementara Fajar, ia terus-menerus melirik ke arah tepi danau yang gelap gulita. Perasaan diawasi itu tidak hilang, justru semakin kuat. Mungkin kita sebaiknya berkemas dan pulang. Fajar akhirnya memecah keheningan. Suaranya terdengar sedikit bergetar. "Pulang, sekarang. Jalannya gelap, Jar. Bahaya." Balas Aldi mencoba terdengar logis, meskipun ia tahu alasan Fajar bukan karena gelapnya jalanan. "Lebih bahaya mana? Sama tetap di sini," timpal Maya pelan. Matanya tidak berani menatap ke arah danau. Tepat saat Maya selesai bicara, dari seberang danau terdengar sebuah suara percikan air yang keras, seperti ada sesuatu yang besar baru saja melompat ke dalam air. Biur! Ketiganya sontak menoleh ke arah sumber suara itu. Namun yang mereka lihat hanyalah kegelapan pekat, tidak ada apa-apa. "Apa itu tadi?" bisik Aldi. Rasa takut mulai merayapi hatinya. Belum sempat Fajar menjawab, suara itu terdengar lagi, kali ini lebih dekat. Biur, seolah apapun itu, ia sedang bergerak mendekati mereka dari dalam air. Fajar segera berdiri, menyambar senter paling terang yang mereka punya dan mengarahkannya ke permukaan air. Cahaya senter yang kuat menembus kegelapan, menyapu permukaan air yang hitam. Awalnya tidak ada yang aneh, namun saat Fajar mengarahkan sinarnya sedikit ke tengah, jantung mereka serasa berhenti berdetak. Di tengah sorotan cahaya itu, mereka melihat riak air yang aneh. Bukan riak biasa, melainkan riak yang membentuk jalur lurus yang bergerak cepat menuju ke arah mereka. Tidak ada ikan atau buaya yang bisa menciptakan jejak air seperti itu. Jalur itu lurus, terarah, dan sangat cepat. Seolah ada sesuatu tak terlihat yang sedang berenang dengan kecepatan super tepat di bawah permukaan air, lurus mengincar posisi mereka di tepi danau. Seketika, Aldi dan Maya ikut berdiri. Wajah mereka pucat pasi. Mereka bertiga berdiri mematung, hanya bisa menatap ngeri pada jejak air yang semakin mendekat. Aroma bunga pemakaman kembali menguar. Kali ini jauh lebih pekat, membuat perut mereka mual. Tepat beberapa meter dari bibir pantai tempat mereka berdiri, jejak riak air itu tiba-tiba berhenti. Keheningan kembali menyelimuti mereka. Tapi keheningan kali ini terasa lebih berat, lebih mencekam. Mereka tahu sesuatu itu sudah berada sangat dekat dengan mereka. Ia,
berada di dalam air, tapak di depan mereka mengawasi dalam kegelapan. Fajar dengan tangan gemetar tetap mengarahkan senternya ke titik di mana riak itu berhenti. Mereka menahan napas, menunggu. 1 detik terasa seperti 1 jam. Tiba-tiba, dari dalam air di titik itu muncul sesuatu. Perlahan, sangat perlahan. Awalnya hanya terlihat seperti ujung rambut hitam panjang yang mengambang di permukaan air. Kemudian, semakin banyak rambut yang muncul, menyebar di atas air seperti jari hitam yang menjijikkan. Lalu, dari tengah-tengah kumpulan rambut itu, sebuah wajah mulai terangkat ke permukaan. Wajah itu pucat seperti mayat yang terendam air terlalu lama. Kulitnya membengkak dan berwarna kebiruan. Matanya putih seluruhnya, tanpa pupil, tanpa iris. Dan bibirnya yang membiru pecah-pecah menyeringai, menampilkan deretan gigi yang menghitam dan runcing. Tidak ada teriakan. Ketiganya terlalu takut untuk bersuara. Mereka hanya bisa berdiri kaku, terpaku oleh pemandangan mengerikan di depan mata mereka. Sosok itu, penunggu Telaga Wangi, telah menampakkan dirinya. Ia terus mengangkat tubuhnya dari dalam air, memperlihatkan gaun tuti lusuh yang menempel di tubuhnya yang membengkak, seolah ia adalah pengantin yang tenggelam. Sosok itu tidak bersuara. Ia hanya menatap mereka dengan mata putihnya yang kosong, seringai mengerikan tak pernah lepas dari bibirnya. Dan dalam keheningan yang mematikan itu, mereka mendengar satu suara lagi. Bukan dari sosok itu, melainkan dari belakang mereka. Suara tawa cekikikan anak kecil yang datang dari arah hutan tempat mereka memarkir motor. Suara tawa cekikikan itu datang lagi, lebih jelas dan lebih dekat. Suara itu bukan suara tawa riang, melainkan tawa dingin yang seolah mengolok-ngolok ketakutan mereka. Refleks, ketiganya membalikkan badan, mengarahkan sorot senter ke arah hutan. Di antara pepohonan yang gelap, sorot senter menangkap sepasang mata kecil yang bersinar merah seperti bara api. Mata itu milik sosok anak kecil, mungkin berusia sekitar 5 atau 6 tahun. Anak itu berdiri diam, mengenakan pakaian kuno yang sudah kompang-camping. Wajahnya kotor oleh tanah, dan ia tersenyum lebar. Senyuman yang sama sekali tidak menunjukkan keramahan. Mereka kini berada dalam dilema yang mustahil. Di depan mereka, di dalam danau, ada sosok wanita menyeramkan yang perlahan merangkak keluar dari air. Di belakang mereka, di dalam hutan, ada sosok anak kecil dengan mata merah yang mengawasi sambil tertawa. "Kita harus lari," teriak Aldi. Suaranya pecah oleh kepanikan. Ia tak peduli lagi kemana harus lari. "Kemana?" balas Fajar. Pikirannya buntu. Lari ke hutan berarti mendekati anak kecil bermata merah itu. Mundur ke danau adalah pilihan yang lebih gila lagi. Sementara mereka berdebat dalam kepanikan, sosok wanita dari danau itu sudah berhasil mencapai daratan. Ia tidak berjalan, melainkan merangkak dengan cara yang aneh dan tidak wajar. Seperti sendi-sendi tubuhnya patah. Setiap gerakannya diiringi suara gemeretak tulang yang membuat ngilu. Bau anyir darah dan bunga busuk ini bercampur menjadi satu, memenuhi udara. Maya yang sejak tadi hanya bisa membegu, tiba-tiba sadar. Matanya tertuju pada sesuatu yang berkilauan di leher sosok wanita itu. Kalung. Kalung perak sederhana dengan liontin berbentuk bunga teratai. Kalung yang sama persis dengan yang ia lihat di sebuah foto tua di warung kopi desa tadi pagi. Foto seorang gadis desa yang hilang di telaga puluhan tahun lalu. Pikiran Maya berjalan cepat. Kisah yang diceritakan pemilik warung kembali terngiang. Gadis itu bernama Larasati, tenggelam di telaga tepat di hari pernikahannya. Ia tidak sendirian. Ia tenggelam bersama adiknya yang masih kecil, yang mencoba menolongnya, namun ikut terseret ke dasar danau. Keringat dingin membasahi dahi Maya. Jadi, sosok wanita itu adalah Larasati, dan anak kecil di hutan itu adalah arwah adiknya. Mereka bukan sekadar menakut-nakuti. Mereka marah. Jangan lari, pekik Maya, suaranya nyaris tak terdengar.
Mereka tidak akan membiarkan kita pergi. Aldi dan Fajar menatap Maya dengan bingung. Tapi belum sempat mereka bertanya, sosok Larasati itu berhenti merangkak. Ia mengangkat kepalanya, menatap lurus ke arah Aldi. Seringai di wajahnya lenyap, digantikan dengan ekspresi marah yang mengerikan. Mulutnya yang membiru terbuka lebar, mengeluarkan suara desisan yang panjang dan penuh amarah. Tiba-tiba, pasir di bawah kaki Aldi mulai bergerak, seolah hidup. Pasir itu bergetar dan membentuk pusaran kecil, menarik kakinya ke bawah. Aldi menjerit kaget, mencoba menarik kakinya tetapi sia-sia. Pasir itu seperti pasir hisap menelannya perlahan tapi pasti. "Tolong, kakiku!" teriaknya panik. Fajar segera mencoba menarik tangan Aldi, mengerahkan seluruh tenaganya, tetapi kekuatan yang menarik Aldi dari bawah terlalu besar. Sementara itu, dari arah hutan, sosok anak kecil itu mulai berjalan mendekat. Setiap langkah kakinya tidak menimbulkan suara, seolah ia melayang di atas tanah. Tawa cekikikannya kini berubah menjadi suara tangisan pilu yang menyayat hati. Dia marah pada Aldi, bisik Maya. Tubuhnya gemetar hebat. Ia teringat sesuatu. Tadi sore, saat Aldi bermain air, ia sempat mengambil sebuah batu berwarna biru yang sangat indah dari dasar air di tepian danau. Batu itu sekarang ada di dalam saku celananya. "Aldi, batu itu, kembalikan batu itu!" teriak Maya. Aldi yang sudah terhisap pasir hingga sebatas pinggang tampak kebingungan. Namun dalam keputusasaannya, ia merogoh sakunya dan menemukan batu biru yang dimaksud. Dengan sisa tenaganya, ia melemparkan batu itu ke danau. Bung! Batu itu jatuh ke air. Seketika, pasir yang menghisap Aldi berhenti bergerak. Sosok Larasati berhenti mendesis. Kepalanya miring dengan cara yang aneh. Suara tangisan anak kecil di hutan juga mendadak berhenti. Sejenak ada keheningan. Keheningan yang memberi mereka sedikit harapan. Namun harapan itu hancur berkeping-keping saat sosok Larasati itu kembali membuka mulutnya. Kali ini bukan desisan yang keluar, melainkan sebuah jeritan. Jeritan melengking yang begitu keras dan menyakitkan, seolah merobek gendang telinga mereka. Jeritan melengking Larasati seolah menjadi komando bagi alam di sekitar mereka. Angin yang tadinya tenang mendadak bertiup kencang, mengobrak-abrik tenda, menerbangkan sisa-sisa api unggun ke segala arah. Dahan-dahan pohon di sekitar mereka berderak-derak seperti akan patah. Langit yang tadinya hanya berawan tipis kini tertutup awan hitam pekat yang bergulung-gulung dengan cepat. Petir mulai menyambar-nyambar di kejauhan tanpa diiringi suara guntur, membuatnya terasa lebih ganjil dan menakutkan. Di tengah kekacauan itu, sosok Larasati mulai berubah. Tubuhnya yang membengkak perlahan mengempis dan gaun putihnya yang lusuh kini tampak basah oleh cairan hitam pekat seperti lumpur, bukan air. Mata putihnya yang kosong kini memancarkan cahaya merah redup penuh dengan kebencian. "Kita harus pergi dari sini, sekarang!" teriak Fajar di tengah deru angin. Pasir yang tadi menghisap Aldi kini sudah kembali normal. Dengan cepat, Fajar dan Maya menarik Aldi yang masih syok untuk bangkit. Mereka tidak punya pilihan lain selain lari ke arah hutan, ke arah di mana sosok anak kecil itu berada. Itu adalah satu-satunya jalan menuju motor mereka. Manapun yang lebih baik, menghadapi anak kecil itu atau wanita iblis yang sedang mengamuk di belakang mereka. Mereka berlari tunggang langgang, meninggalkan semua peralatan kemah mereka. Mereka tidak berani menoleh ke belakang. Namun suara gemertak tulang yang merangkak cepat di atas pasir dan dedaunan kering terus mengikuti mereka dari dekat.
Sosok Larasati itu mengejar mereka dengan kecepatan yang tidak masuk akal. Saat mereka memasuki area pepohonan yang lebih lebat, mereka melihatnya. Sosok anak kecil itu berdiri diam di tengah jalan setapak, menghalangi jalan mereka. Ia tidak lagi menangis atau tertawa. Wajahnya datar, tanpa ekspresi, dan matanya yang merah menatap kosong ke arah mereka. Fajar yang berlari paling depan refleks berhenti. Aldi dan Maya menabrak punggungnya. Mereka kini terpojok. Di belakang ada Larasati yang semakin dekat. Di depan ada adiknya yang menghalangi jalan. "Minggir!" teriak Aldi putus asa pada sosok anak kecil itu. Anak itu tidak bergeming. Ia hanya mengangkat tangan kanannya yang kecil, menunjuk ke suatu arah. Ke arah sebuah pohon beringin raksasa yang berdiri tak jauh dari jalan setapak. Pohon itu tampak sangat tua, dengan akar-akar gantung yang menjuntai lebat seperti tirai. Fajar ragu, apa maksud anak ini? Apakah ini jebakan? Tapi suara dari belakang mereka semakin dekat. Kerasak, kerasak, gemeretak. Dia menunjukkan jalan, bisik Praya, napasnya tersengal. Kita tidak punya pilihan lain. Tanpa pikir panjang lagi, Fajar memimpin jalan, berbelok dari setapak dan berlari menuju pohon beringin tua itu. Aldi dan Maya mengikuti tepat di belakangnya. Anehnya, saat mereka berlari melewati sosok anak kecil itu, ia tidak melakukan apa-apa. Ia hanya menurunkan tangannya yang kecil, menatap mereka lewat, sebelum akhirnya lenyap di telan kegelapan. Mereka tiba di bawah pohon beringin raksasa itu. Suasananya terasa lebih aneh di sini. Udara terasa lebih berat dan bau tanah basah bercampur dengan bau dupa yang samar. Akar-akar gantungnya begitu lebat sehingga membentuk seperti sebuah ruangan kecil yang tersembunyi. "Masuk, sembunyi di dalam," perintah Fajar. Mereka bertiga menyelinap masuk ke balik tirai akar gantung, berjongkok dan menahan nafas. Dari celah-celah akar, mereka bisa melihat keluar. Sosok Larasati yang merangkak cepat itu berhenti tepat di depan pohon beringin. Ia seolah ragu untuk mendekat. Ia mendesis marah, kepalanya bergerak ke kanan dan ke kiri seperti binatang buas yang kehilangan jejak mangsanya. Tampaknya pohon beringin ini adalah area keramat yang bahkan tidak berani ia masuki. Mereka aman, setidaknya untuk sementara. Fajar, Aldi, dan Maya saling berpandangan, mencoba mengatur nafas mereka yang memburu. Namun, kelegaan itu hanya sesaat. Larasati mungkin tidak bisa masuk, tapi ia tidak menyerah. Sosok itu mengangkat kepalanya ke arah langit yang gelap dan kembali mengeluarkan jeritan melengkingnya. Kali ini, jeritannya seolah memanggil sesuatu yang lain. Dari arah danau, terdengar suara gemuruh yang dalam. Bukan suara guntur, melainkan suara dari dalam air. Permukaan Telaga Wangi yang tadinya beriak kencang karena angin, kini mulai bergolak hebat, seolah ada sesuatu yang raksasa sedang bangkit dari dasarnya. Air danau itu mulai naik, meluap dan mengalir deras ke arah daratan, menuju hutan, menuju pohon beringin, tempat mereka bersembunyi. Banjir. Arwah itu tidak bisa menjangkau mereka, jadi ia mengirimkan seluruh isi danau untuk menenggelamkan mereka. Air bah itu datang lebih cepat dari yang mereka bayangkan, bukan seperti banjir biasa yang naik perlahan, melainkan seperti dinding air hitam yang menerjang dengan ganas. Air itu menelan pepohonan kecil, menyeret bebatuan, dan berputar-putar dengan arus yang liar. Pohon beringin raksasa tempat mereka berlindung bergetar hebat saat air menghantam akar-akarnya yang kokoh. Air dingin mulai merayap masuk ke tempat persembunyian mereka, membasahi kaki, lalu naik dengan cepat hingga sebatas pinggang.
Mereka bertiga berpegangan erat pada akar-akar pohon yang tebal, mencoba melawan arus kuat yang menarik mereka keluar. Kepanikan mencapai puncaknya. Di tengah kegelapan dan gemuruh air, hanya ada suara tangis ketakutan Maya dan umpatan putus asa dari Aldi. Fajar, meski tubuhnya bergemetar hebat, mencoba berpikir jernih. Melawan adalah sia-sia. Kekuatan ini bukan dari alam biasa. Ini adalah kekuatan dari amarah dan kesedihan yang telah terpendam puluhan tahun. Tiba-tiba ucapan Maya kembali menggiang di benaknya. Mereka marah. Mereka tidak akan membiarkan kita pergi. Lalu Fajar sadar. Mereka salah fokus selama ini. Mereka hanya mencoba menyelamatkan diri sendiri, bukan mencoba memahami apa yang diinginkan oleh para arwah itu. Di tengah arus yang semakin ganas, Fajar menatap kedua sahabatnya. "Kita tidak akan selamat dengan cara ini," teriaknya mengatasi suara air. "Kita harus minta maaf, bukan untuk diri kita, tapi untuk mereka." Aldi dan Maya menatapnya dengan bingung. Minta maaf pada siapa? Pada air. "Untuk Larasati dan adiknya," lanjut Fajar. "Kita telah mengganggu tempat peristirahatan mereka. Kita harus mendoakan mereka." Mungkin karena sudah putus asa, atau mungkin karena kata-kata Fajar terdengar masuk akal di tengah kegilaan ini, Aldi dan Maya mengangguk. Di tengah terjangan air bah yang mengancam nyawa, mereka bertiga menundukkan kepala. Mereka melepaskan semua pikiran untuk selamat dan memfokuskan seluruh hati mereka untuk mendoakan dua jiwa yang tersesat itu. Fajar memejamkan mata, memimpin doa dalam hati, memohonkan ampunan atas kelancangan mereka, dan mendoakan agar arwah Larasati dan adiknya diberikan kedamaian yang selama ini tidak pernah mereka temukan. Aldi dengan air mata penyesalan memohon maaf karena telah lancang mengambil apa yang bukan miliknya. Dan Maya, ia mendoakan agar ikatan kakak beradik itu bisa kembali tenang di alam sana. Saat itulah keajaiban terjadi. Deru angin perlahan mereda. Gemuruh air yang tadinya memekakan telinga kini mulai sayup-sayup menghilang. Arus kuat yang menarik tubuh mereka melemah dan air bah yang tadinya setinggi dada secara ajaib mulai surut dengan cepat seolah tersedot kembali ke dalam tanah. Ketiganya mengangkat kepala mereka. Tepat di depan pohon beringin, di atas sisa genangan air, dua sosok transparan berdiri, Larasati dan adiknya. Namun kali ini mereka tampak berbeda. Wajah Larasati tidak lagi dipenuhi amarah. Seringai mengerikan itu telah hilang, digantikan oleh ekspresi kesedihan yang mendalam. Mata putihnya kini meneteskan air mata hitam. Di sampingnya, adiknya berdiri sambil memegang tangannya, menatap ketiga sahabat itu dengan tatapan kosong namun tidak lagi mengancam. Tidak ada suara, hanya ada pemahaman diam di antara dua dunia. Seolah doa mereka telah sampai, permohonan maaf mereka telah diterima. Sosok Larasati dan adiknya menatap mereka untuk terakhir kalinya. Sebuah tatapan yang seolah berkata, "Terima kasih." Sebelum akhirnya perlahan memudar, larut bersama sisa-sisa kabut pagi yang mulai turun. Saat kedua arwah itu lenyap, keheningan total kembali menyelimuti hutan. Langit di timur mulai memancarkan semburat cahaya fajar. Malam terkutuk itu telah berakhir. Mereka bertiga terduduk lemas di atas tanah yang basah dan berlumpur. Pakaian basah, tubuh penuh luka goresan, dan jiwa mereka terguncang hebat. Namun, mereka hidup. Tanpa banyak bicara, dengan sisa tenaga yang ada, mereka bangkit dan berjalan tersiok-seok meninggalkan tempat itu menuju motor mereka yang terparkir tak jauh dari sana. Mereka tidak pernah menoleh ke belakang lagi. Keindahan Telaga Wangi kini telah menjadi luka trauma yang akan mereka bawa seumur hidup. Sebuah pelajaran mahal tentang betapa tipisnya batas antara dunia kita dan dunia mereka.
Aldi, Fajar, dan Maya berhasil selamat, bukan dengan kekuatan, tapi dengan kerendahan hati. Kisah mereka menjadi pengingat bagi kita semua bahwa di setiap tempat yang kita datangi ada penghuni yang lebih dulu ada. Jangan pernah meremehkan, jangan pernah mengusik, dan jangan pernah mengambil apa yang bukan milikmu. Karena jika kau membangunkan kesedihan mereka, kau juga akan membangunkan kengerian yang tak akan pernah bisa kau bayangkan. Terima kasih telah menemani kami di Zona Gaib. Sampai jumpa di penelusuran misteri selanjutnya. Tetaplah waspada karena mereka selalu ada di sekitar kita. Selamat malam.